Ada yang katanya oknum, yang ketika apalagi ini kan Samapta ini ternyata memang langsung ketemu langsung ke masyarakat. Ada katanya sikap arogansi oknum. Nah ini kalau Pak Richard selaku Dir Samapta ini seperti apa mengantisipasi tidak adanya personil Dir Samapta yang bersikap arogan ketika bertugas? Senang sekali pada hari ini Kamis 8 Juni 2023 kami dapat menjumpai Anda melalui podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah dengan berbagai isu ataupun topik yang menarik, dan pada hari ini kita akan mengenal lebih dekat dulu terkait dengan Dit Samapta Polda Sulawesi Tengah. Apa sih tugas dan juga fungsi dari Dit Samapta Polda Sulawesi Tengah, dan bagaimana sih Dit Samapta memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat khususnya di wilayah Polda Sulawesi Tengah. Nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio podcast Polda Sulawesi Tengah. Dan saat ini saya akan menyapa narasumber kita, yaitu Direktorat Dit Samapta Polda Sulawesi Tengah, Bapak Kombes Polisi Richard Benson Papahan, SIK MH. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Pak Richard. Assalamualaikum Mbak. Iya. Selamat siang. Ya, semangat Pak. Siap. Semangat sebagai pelayan ya Pak ya. Siap, semangat. Sepertinya kalau Polri itu bukan lagi pengayom, tapi pelayan katanya sekarang Pak Richard. Menerima itu Pak? Menerima. Menerima. Sebagai pelayan. Legowo Pak ya. Ya Pak Richard, topik kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah mengenal lebih dekat Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tengah. Sebelum ke Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tengah, lebih ke dalam, kami ingin mengenal dulu sosok direkturnya, Pak Richard. Kami ingin tahu dulu, Pak Richard selama menjadi anggota Polri, tugasnya di mana saja dan apa-apa saja yang sudah dilalui sebagai anggota Polri. Silahkan, Pak Richard. Terima kasih Mbak Butet. Ya. Saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dalam podcast ini, ya, podcast Presisi Polda Sulteng, sebelum saya menyampaikan apa-apa saja tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang direktur Polda Sulteng, saya memperkenalkan diri, nama Richard Benson Pakpa, SIKMH. Saya lulusan Apol tahun 1998. Pada saat saya sudah dilantik, ya, Bapak Presiden, saya penempatan pertama itu di Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, selama 7 tahun. Baik. Kemudian setelah itu saya sekolah di PT IKA tahun 2006, lulus 2007. Kemudian saya setelah itu ditempatkan di Polda Sumsel. Polda Sumsel selama 12 tahun. Kemudian setelah itu saya melaksanakan pendidikan, dipercaya oleh pimpinan Sespimen. Kemudian saya ditempatkan setelahnya itu di tahun 2020, tepatnya di bulan Oktober, sebagai Wadir Krimum Polda Sulteng. Baik. Saya Wadir Krimum Polda Sulteng selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Kemudian saya dipercaya oleh pimpinan untuk menjabat sebagai Direktur Samapta Polda Sulteng sampai dengan sekarang. Baik, itu riwayat karirnya. Siap. Tapi saya mau tanya dulu nanti pengalaman yang paling diingat ketika menjadi anggota Polri. Tapi saya ingatkan dulu untuk sahabat Humas Polda Sulawesi Tengah yang ingin menyaksikan, selain di kanal YouTube-nya, ada juga di kanal FB ataupun Facebook di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Untuk Anda sahabat Humas Polda Sulawesi Tengah bisa menyaksikan langsung. Mungkin kayaknya di YouTube agak susah. Di Facebook boleh langsung ke akun podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Di situ bisa memberikan komentar, nanti kami akan tindak lanjuti komentar Anda. Dan Pak Richard, ini kan Bapak sudah mulai dari 98 nih menjadi anggota Polri. Pasti ada dong hal-hal yang manis, yang paling terkenang, yang manis dan pahitnya apa aja sih Pak Richard? Selama saya jadi anggota Polri, pada saat saya penempatan pertama di Polda Kalteng, itu yang berkesan itu ketika saya tunjuk sebagai Ketua Tim Penegakan Hukum Illegal Logging. Karena di sana dulu marak sekali illegal logging. Dan itu di sana saya bisa mengetahui wilayah-wilayah yang ada di Polda Kalteng, ya, sampai dengan daerah terpencil, karena kan sumber kayu itu di daerah pedalaman. Nah, itu. Kemudian saya mendapatkan pengalaman bagaimana penanganan perkara, ya, dan ya alhamdulillah puji Tuhan, ya, banyak keberhasilan yang saya capai. Kemudian pada saat di Polda Sumsel saya banyak sekali pengalaman karena saya lumayan lama, 12 tahun. Dan saya banyak berkecimpung di reskrim dalam penanganan perkara.
Yang berkesan itu ketika saya sebagai Kasubdit Gakum Polair dan Kasubdit Narkoba. Di situ saya punya keberhasilan ya, seperti di Kasubdit Gakum Polair saya bisa menangkap BBM ilegal, kemudian yang terpenting yaitu penangkapan ikan ilegal. Baik. Nah, kemudian juga pada saat di narkoba saya bisa menangkap dengan jumlah besar narkotika jenis sabu dan ekstasi, dan di kedua prestasi itu saya diberikan reward oleh pimpinan. Makanya saya bisa sekolah menjadi sespimen pada saat itu. Yang pahitnya ada nggak, Pak? Yang pahitnya ketika pada saat itu kejadian di Kalteng ya, Baik. itu waktu itu ada suatu peristiwa antara suku Dayak dan Madura ya, bagaimana saya lihat itu sangat miris, dan ya alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik ya. Kemudian kalau pahitnya juga ya, banyak kegiatan-kegiatan pada saat saya dalam penegakan hukum, banyak sekali intervensi dan lain-lain ya. Kita harus bisa mana yang benar-benar yang kita utamakan, itu kebenaran dan kepastian hukum. Ya alhamdulillah itu tentu semua bisa saya lalui dengan baik, dan itu bisa terakomodir dengan baik dan bisa mendapatkan reward dari pimpinan. Baik, tadi Pak Richard fokusnya ke Kalteng dan Sumsel. Kok di Polda Sulawesi Tengah, Pak, kesan pertama ketika tugas di sini dan hal yang paling diingat hingga saat ini apa? Oh iya, pada saat saya di Polda Sulteng sebagai Wadid Krimum ya, saya kan harus ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Saya harus lihat kearifan lokalnya. Yang berkesan itu ini bukan tugas ya, istilahnya komunikasi saja, karena ada bahasa-bahasa yang perlu saya pahamin yang ada di Palu ini, misalnya sementara atau enggak ada, jadi ada kalimat-kalimat atau kata-kata itu yang harus kita cermati, ini maknanya apa. Kayak misalnya nih, saya pada saat menagih tugas ataupun memanggil anggota saya, ketika saya bilang ada enggak orangnya, gimana tugasnya, sementara komandan gitu kan. Namun setelah itu ternyata sementaranya masih lama jauh, jadi akhirnya saya harus samakan versi bahwa kalau sementara itu harus cepat dan memang tinggal sedikit baru selesai, gitu. Tidak lama gitu. Oke, ya, kalau bahasa gaul anak muda OTW padahal masih di tempat tidur gitu. Iya, masih tempat tidur gitu ya. Atau ada keluar, yang mana yang benar gitu. Terus kesan-kesan itu juga dalam pelaksanaan tugas ya. Banyak saya berikan pendampingan anggota, karena ya anggota ya jujur di sini perlu ada pendampingan. Jadi ada istilahnya role model dari pimpinannya untuk mereka bisa memaksimalkan tugasnya mereka gitu. Sebenarnya mereka sudah punya pengalaman, punya istilahnya kemampuan, keterampilan gitu kan. Tinggal bagaimana kita dampingin supaya tugas mereka apa yang mereka mulai bisa selesai dengan baik. Kadang mereka abaikan, mereka berani memulai tapi mengakhirinya agak lambat. Contoh penanganan perkara waktu saya Wadid Krimum. Nah itu rata-rata kenapa menunggak? Karena mereka belum ada pendampingan yang maksimal dari pimpinannya, sehingga mereka ketika mereka ada tugas baru ya fokus tugas baru, yang lama ditinggalin, akhirnya menunggak akhirnya banyak. Alhamdulillah itu setelah saya di sana saya bisa meluruskan, mendampingin sehingga mereka bisa punya ada keyakinan dalam menyelesaikan tugasnya maksimal. Ini kalau dilihat sejarah karirnya Pak Richard kebanyakan kriminal ya, dari kasus-kasus kriminal. Iya. Ini ternyata ke Ditsamapta. Ini ada hal yang mengejutkan nggak ke Pak Richard ketika ditunjuk sebagai direktorat Samapta? Nah, kalau saya Samapta saya nggak lihat. Kenapa? Karena saya di Kalteng juga pernah jadi Kasat Samapta, ya kan. Kemudian saya pernah Digjur perwira negosiator di Porong itu. Kemudian saya di Sumsel juga pernah berdinas sebentar di Ditsamapta. Jadi kali pimpinan melihat, oh ini ternyata ada peluang di Ditsamapta di sini. Nah, diberikan kepercayaan dulu di situ. Ya kita kan namanya anak buah, anggota harus siap dimanapun ditempatkan, dan kita harus siap melaksanakan yang terbaik dalam pengabdian sebagai seorang anggota Polri. Baik, itu pertanyaan awal di sesi pertama, sahabat Humas Polda Sulawesi Tengah. Nanti kita akan lanjut perbincangan kita di sesi kedua, apa sih menjadi sasaran dan juga target dari Direktur Samapta terkait dengan pelayanan di Samapta. Kita akan lanjutkan nanti di sesi kedua. Tetaplah bersama kami di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Baik sahabat Humas Polda Sulawesi Tengah, Anda masih bersama kami di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah, dan saya informasikan juga untuk masyarakat yang menyaksikan di kanal YouTube, Anda juga bisa menyaksikan di kanal Facebook di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Dan pembahasan kita pada hari ini di edisi Kamis 8 Juni 2023 adalah mengenal lebih dekat Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tengah. Tadi di sesi pertama kita sudah mengenal karakter direkturnya. Sekarang kita akan mengenal
apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dit Samapta? Pak Richard, sebenarnya apa sih tugas dan tanggung jawab Dit Samapta Polda Sulawesi Tengah, khususnya di tengah masyarakat dan di lingkup Polda Sulawesi Tengah sendiri? Untuk tugas pokok tupoksinya di Samapta itu ya dari dulu sampai sekarang itu sama, yaitu mengedepankan preventif pencegahan. Ya, untuk pekerjaannya atau tugas-tugasnya yaitu tur jawali yang sering didengar orang. Tur pengaturan, ja itu penjagaan, wal itu pengawalan, dan li patroli. Kemudian ada tambahan itu ya, kita dalam menghadapi unjuk rasa kita ada pasukan Dalmas. Kemudian kita ada juga membantu ya apabila ada bencana, itu SAR terbatas. Dan juga kita punya ada satwa yaitu K9. K9 itu anjing ya, pelacak, itu juga bisa dimainkan untuk membantu tugas-tugas di lapangan. Nah, jadi kita di sini, saya sebagai direktur, saya mengelola itu supaya tugas-tugas tupoksi sesuai dengan apa yang sudah di dalam aturan dan juga kebijakan dari pimpinan kita laksanakan. Misalnya contoh kita dalam pengaturan, misalnya anggota saya itu tiap pagi dulu kan belum ada. Nah, setiap pagi ini saya berikan mereka perintah untuk strong point. Nah, strong point di misalnya tempat-tempat sekolah-sekolah, karena kan kalau pagi ramai kan anak-anak sekolah, dan itu sangat antusias sekali masyarakat yang terutama ibu-ibu yang saya kenal menyampaikan, terima kasih Pak ya, anggota Bapak menyeberangi anak saya. Jadi saya tidak perlu lagi turun menyeberangi, dengan anggota Bapak anak saya turun terus langsung disambut oleh anggota Bapak terus diseberangi. Nah, itu luar biasa, saya sangat senang mendengar apa yang jadi antusiasnya ya inilah masyarakat. Berarti berhasil. Kemudian saya patroli saya tingkatkan ya. Dulu memang sudah berjalan tapi belum maksimal. Nah, sekarang saya tingkatkan di mana yang daerah-daerah rawan yang kira-kira itu tidak tersentuh oleh Polres maupun Polsek, disitulah kami hadir. Atau enggak, sering kami juga melakukan patroli gabungan. Nah, saya membentuk ada 2 patroli nih, patroli Presisi Tadulaku dan patroli Poluan Nagaya. Nah, ini saya membuat nama itu kearifan lokal yang ada di Suteng ini, ya kan. Tadulaku adalah orangnya bijaksana, berani, itu kan. Kemudian kalau Nagaya itu kalau diartikan itu kan dari bahasa Benggala itu dia patroli Poluan cantik gitu kan. Nah, gitu. Itu untuk menunjukkan sikap humanis dari anggota Polri juga, Pak. Gitu. Kalau terkait dengan memaksimalkan kinerja Dit Samapta, Pak, seperti apa ketersediaan alat pendukung untuk petugas di lapangan ketika melakukan kegiatan misalnya tur jakli tadi ataupun strong point yang Bapak sampaikan? Ya, kalau di Samapti banyak sekali sarpras, sarana prasarana yang ada, yaitu kendaraan kami lengkap. Ada misalnya AWC itu water cannon apabila nanti kita menghadapi unjuk rasa, ataupun membantu apabila ada kebakaran, kita membantu damkar. Kemudian kita juga ada mobil patroli lengkap ya. Kemudian juga kita ada untuk serpas yaitu truk dengan mobil-mobil box. Kemudian kita ada alat matsus, alat utama khusus ini nih untuk mendukung pekerjaan kita, tugas kita. Contoh misalnya kita ada kendaraan yang untuk penghalau massa, kita baru terima itu. Jadi anggota-anggota itu tidak lagi susah payah nanti pada saat menghadapi unjuk rasa, itu sudah ada tameng tapi dilengkapi dengan mobil. Kemudian kita juga kemarin ada menerima 2 alat, yaitu 1 water gun. Nah, water gun ini peruntukannya nanti dimanfaatkan ketika kita nanti bisa membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam, misalnya banjir, misalnya tanah longsor, yang di daerah sana kita lihat, kita nilai, oh ternyata susah air bersih. Nah, water gun ini itu bisa menghasilkan air minum. Jadi kita taruh di mana misalnya ya, suatu tempat, kemudian dia hidupkan mesin dan menyerap oksigen yang ada di sekitar. Kemudian dia bisa menghasilkan air minum dan bisa diminum, dan airnya sangat bermanfaat karena langsung dari udara. Kemudian kita juga kemarin juga sudah memperagakan ke Bapak Kapolda ya untuk drone pemantau. Nama alatnya itu UAV VTOL. Nah, jadi ini harganya mahal sekali nih, 15M. Ya, itu satu alat itu, karena dia memang bisa diperuntukkan untuk kegiatan memantau ketika kita ada pengamanan unjuk rasa ya, kita bisa melihat sampai zoom 34 kali ya kan. Kemudian juga kita misalnya ada membantu bencana alam dalam menemukan korban atau enggak melihat situasi monitor di mana bencana alam itu terjadi, karena jaraknya bisa kita dari remote control tuh bisa sampai 40-60 kilo. Nah, jadi itu alatnya itu sangat canggih dan juga dia bisa ketinggian 400 atau 200 meter sehingga tidak terlihat oleh orang dari atas, sehingga kita bisa mengejum misalnya kita membantu penanganan perkara misalnya narkotika ataupun ya, ilegal-ilegal lainnya. Jadi
itu bisa memantau dan bisa dimanfaatkan dan sangat berguna untuk meningkatkan ataupun mendukung tugas kita di Ditsamapta. Baik, Sarpras dari Ditsamapta ternyata semakin lama semakin canggih, Pak Iya, Richard. betul Bagaimana Mbak. dengan SDM-nya? Apakah memang bisa mengimbangi dengan Sarpras yang semakin hari semakin baik ini? Ya, SDM kami kan kalau memang kita mau menerima alat itu sebelumnya dipanggil dulu Baik. ke Mabes untuk dilatih. Ada yang kadang sebulan, ada yang 3 minggu, supaya nanti operator-operator nanti yang akan mengawaki alat ini, alat canggih ini, mereka paham dan bisa mengoperasionalkan dan mereka tidak ragu-ragu lagi untuk bisa nanti ketika ditunjuk siap untuk bisa Baik. mendukung tugas dengan memperagakan ataupun mengoperasionalkan alat yang kita terima. Banyak sekali alat-alat kita yang memang kita anggota selalu saya latih ya dan Baik. rutin. Setiap bulan itu wajib ada mereka melakukan pelatihan supaya alat itu benar-benar bisa terpakai dan siap, ya kan. Kemudian anggota yang memakai ataupun operator dia semakin maksimal dan operasionalnya dalam nanti di lapangan. Baik, Pak Richard, tadi Bapak menyampaikan bahwa tugas Ditsamapta salah satunya adalah turjak di strong point dan juga siap untuk mengamankan unjuk rasa. Jumlah personil Ditsamapta Polda Sulawesi Tengah sekarang ini berapa sih, Pak Richard? Anggota kami 462 personil, ya. Cukup itu, Pak? Sebenarnya kalau lihat dari wilayah kita dan sekarang ini kan banyak pengamanan Opinnas, Mbak. Opinnas itu perusahaan-perusahaan yang memang sudah ditentukan sesuai dengan aturan bahwa ditunjuk itu dia adalah objek vital nasional dan Baik. itu harus diamankan. Nah, sekarang ini anggota kami banyak melakukan pengamanan. Kalau lihat dari memang untuk jumlah dari real ya dengan DSP itu memang sudah mencukupi. Namun karena banyaknya tambahan-tambahan tugas memang kalau itu ya memang selalu kurang gitu kan. Nah, namun kami mensiasati tetap ya supaya dengan kekurangan yang personil itu tetap pelaksanaan tugas tetap kita maksimalkan sehingga masyarakat itu tetap juga dia merasakan kehadiran kami ya di Ditsamapta dalam untuk membantu Kamtibmas. Baik, tadi Bapak bilang sebenarnya banyaknya yang kegiatan pengamanan yang harus dilakukan sometimes atau kadang-kadang ini kekurangan nih personil. Strategi dari Bapak sendiri selaku direktur untuk mengatasi itu apa saja yang Bapak lakukan, Pak? Ya, strategi kan tetap kami ada yang standby di personil, kan ada staff-staff. Ya, itulah tetap kami latih Baik. sehingga ketika nanti ada misalnya unjuk rasa kan anggotanya di Dalmas tuh banyak digunakan untuk pengamanan Opinnas. Tapi staff-staff ini kayak tetap kami latih supaya nanti ketika ada kekurangan yang staff-staff yang memang dia tugas rutinnya memang hanya di dalam itu bisa nanti diperdayakan. Nah, kemudian juga kita bentuk juga dengan gabungan di Polres-Polres dengan Polsek supaya ini saling nanti bisa membantu dan mendukung. Kami kan kebanyakan melakukan kegiatan membantu tugas membackup tugas di Polres-Polres gitu kan, dan juga kami sebagai pembina fungsi mereka apabila mereka ada kendala, hambatan, kekurangan personil ataupun perlu penambahan personil, disitulah kami hadir. Gitu. Baik. Upaya dari Ditsamapta untuk mewujudkan situasi Kamtibmas di tengah masyarakat itu sangat maksimal. Tapi Pak, apa sih tantangan ataupun kendala yang dihadapi oleh Ditsamapta di lapangan, khususnya di tengah masyarakat ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Ya, kendala-kendala pasti ada ya. Misalnya contoh ketika kita melaksanakan patroli di malam hari, ya, kemudian kita misalnya dalam pembubaran unjuk rasa dan apalagi yang sering sekarang ini banyak unjuk rasa di perusahaan-perusahaan. Nah, itu kan mereka banyak tuntutan-tuntutan. Nah, sedangkan kami hanya pengamanan ya. Intinya ya banyak sekali memang ya hambatan lah ya. Ada saja lah ya masyarakat, tapi ya syukur alhamdulillah ketika kami ini banyak maksimalkan kegiatan preventif dan juga kami hadir di tengah-tengah masyarakat ya, khususnya di Pasigala, Palu, Sigi dan Donggala. Kami kan hadir itu melakukan patroli strong point ya kan, dan poluan kami hadir di misalnya di pasar-pasar patroli kalau ya alhamdulillah gituan, masyarakat itu sangat antusias dan ya dengan anggota Ditsamapta itu welcome gitu. Jadi ya memang ada tapi sedikit lah kendala-kendala. Yang kendala itu memang karena memang kekurangan personil, apalagi kemarin kita habis gelar itu banyak kejadian kriminal khususnya di Palu, misalnya curanmor ya kan. Curanmor itu kan banyak, berarti kan di sini harus kami hadir lebih banyak lagi dan lebih sering lagi, rutin lagi gitu kan, supaya di mana titik-titik yang rawan misalnya curanmor, di situ bisa kita antisipasi supaya tidak terjadi. Ya itu. Jadi ya kami harus lebih nanti ngelihat bagaimana update informasi ataupun situasi sehingga kita bisa selektif prioritas. Dan
kami juga tetap minta dukungan dari masyarakat supaya bisa membantu ya mereka mengamankan diri masing-masing maupun barang-barangnya sehingga tidak terjadi inilah tindak pidana atau peristiwa hukum lah. Ya, saya tertarik ini Pak Richard terkait dengan peran Dit Samapta terkait dengan pengamanan unjuk rasa. Unjuk rasa ini kan head to head nih ya, masyarakat dengan petugas. Ya. Terkadang ketika suhu panas dan panas ini kan terkadang memicu nih. Seperti apa antisipasi dari Pak Richard selaku Dir Samapta untuk membangun kesabaran petugas ketika bertugas untuk pengamanan unjuk rasa yang memang rentan dipercik sedikit gitu ya, secara manusia pribadi gitu Pak Richard, itu bagaimana? Betul, itu benar sekali Mbak ya. Nah, itu di sini sempat saya rasakan karena setiap ada dia unjuk rasa, apalagi masanya banyak, saya langsung turun tangan, langsung turun ke lapangan saya untuk antisipasi itu. Dan kami sudah memang ada perintah dari Mabes supaya tetap melakukan dalam menghadapi unjuk rasa tetap humanis. Ya, kita jangan terpancing. Ya, kita misalnya di sana ya harus bisa jaga diri masing-masing dalam arti jangan terpancing, jangan emosi, tetap kita harus humanis dan arogan ya. Caranya yaitu makanya kami sering-sering latihan, sering-sering kami menyampaikan bagaimana SOP dalam penanganan unjuk rasa dan juga adanya pendampingan dari perwira ya, tidak membiarkan karena kami kan ada lapis-lapis tuh. Misalnya pada saat menghadapi unjuk rasa kita nanti di depan paling depan tuh ring 1 ya polwan misalnya supaya lebih ini kan lebih soft gitu kan. Kemudian ada tim negosiator juga. Nah, makanya pasukan Dalmas ini kan dia nanti ngelihat dari perkembangan. Dia biasanya itu di belakang misalnya ada pagar gitu, tidak langsung bersentuhan. Nah, itu untuk menjaga. Namun tetap ada riak-riak, tetap mereka harus ada perwira yang dampingi dan menyampaikan jangan terpancing. Saya juga selalu hadir. Makanya alhamdulillah gitu pada saat demo-demo sini ya anggota saya sudah dia punya ada keyakinan dan juga sering kita latih dan kita sampaikan supaya mereka bisa menjaga diri masing tidak terpancing dan tidak emosi. Ya, tidak pernah ada chaos lah. Alhamdulillah. Baik. Pak Richard, ini kan tiap personil kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk menjadi personil yang ditugaskan di Dit Samapta sendiri, ada proses yang dilalui dulu nggak sebelum mereka akhirnya ditugaskan dan ditempatkan di Dit Samapta? Nah, jadi selama saya jadi Dit Samapta, ya, kami mendapatkan personil itu dari SPN yang sudah lulus langsung ditempatkan di Dit Samapta. Di situ kami latih biar dia mengenal apa sih tugas umumnya Polri itu selama 1 bulan. Namanya itu pembaretan dan orientasi. Nah, kemudian di situ kami latih semua fungsi-fungsi Samapta kami berikan ke mereka dan bagaimana juga perilaku, bagaimana kedisiplinan, bagaimana keterampilan, semua. Nah, nanti setelah itu kami lihat, nanti baru kami petakan. Oh, ini cocoknya di Dalmas. Oh, ini cocoknya di K9. Oh, ini cocoknya di patroli. Oh, ini cocoknya di SAR gitu. Ya itu. Di Kasum misalnya. Jadi kita lihat juga, makanya selalu setelah kami mendapatkan personil dari SPN, kami latih sebulan, ya, kemudian kita lihat, kita petahkan. Dan semua tugas-tugas umum, ya, itu mereka harus miliki, ya, dan mengerti, bisa memperoleh karena itulah tugas utamanya Polri, tugas umum itu, ya, Gasum namanya, tugas umum. Mereka harus tahu, yang Turjawal itu wajib tahu itu, wajib tahu Turjawal pengaturan, penjagaan, patroli, pengawalan itu wajib tahu. Karena itu kebanyakan untuk bisa kita melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan dan kepada masyarakat. Baik, berarti ternyata ada prosesnya juga. Ada prosesnya ya. Sama seperti ditugaskan untuk pengamanan unjuk rasa juga ternyata diseleksi lagi dulu. Seleksi terus kita latih. Nah, kita lihat orang-orangnya gitu. Yang memang disiplin, yang memang perilakunya baik, bagus gitu. Intinya kita rutin latih. Karena dengan kita rutin latih mereka mengetahui keterampilan, skill, menambah pengetahuan gitu kan, dan juga memberikan pembinaan-pembinaan gitu kan, baik itu perilaku, bagaimana juga mentalnya, moralnya, jadi yaitu supaya mereka lebih bisa profesional lah melaksanakan tugas. Ya, itu di sesi kedua mengenal lebih dekat terkait dengan tugas dan tanggung jawab Dit Samapta. Nanti kita akan lanjut lagi, Pak Dir, terkait di sesi ketiga untuk lebih dalam lagi. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Kami akan kembali di sesi ketiga dengan isu yang lebih menarik lagi. Tetaplah di sini. Ya, baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah dengan topik mengenal lebih dekat Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tengah. Dan Anda juga bisa menyaksikan podcast ini di kanal Facebook di akun podcast Presisi
Polda Sulawesi Tengah, dan masih bersama narasumber kami yaitu Direktur Samapta Polda Sulawesi Tengah Bapak Kombes Polisi Richard, saya sapanya Pak Richard saja ya. Dan tadi kita sudah membahas terkait dengan jenjang karir dan juga seperti apa pelayanan yang dilakukan oleh Dit Samapta, dan saat ini kita ingin juga membahas terkait dengan ketika petugas mengalami kelelahan, seperti apa evaluasi dari Pak Richard selaku direktur Samapta untuk membangun motivasi para personil, karena kan manusia itu adalah tempatnya banyak kekurangan katanya Pak Richard. Evaluasi yang Bapak lakukan selama bertugas sebagai Direktur Samapta ini, bagaimana Bapak melihat personil Dit Samapta? Oke, makasih Mbak. Jadi Mbak, saya punya ada moto ketika saya masuk sebagai Dir Samapta Polda Sulteng. Itu ada 4 yang saya sampaikan kepada anggota. Yang pertama, kedewasaan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, itu kemauan. Dan yang keempat itu kepedulian, tidak apatis. Itu selalu saya sampaikan pada saat apel. Kalau maksud itu kenapa? Ya, kedewasaan. Jadi saya mengajari mereka itu tidak perlu harus kita itu ya cerewet, marah-marah, kemudian ataupun kita membuat tindakan kepada mereka. Makanya mereka rata-rata saya ajak kedewasaan. Kalau ketika itu memang kita melaksanakan tugas, ya lakukanlah tugas dengan baik dan rasa tanggung jawab. Ketika itu tidak boleh dilakukan karena tidak baik atau negatif, jangan dilakukan. Itu saya tumbuhkan selalu kedewasaan. Kemudian kekeluargaan, saya bentuk di situ adanya keluarga asuh. Keluargaan ini ya supaya kandung maksud kita di sana itu memang ya, karena kan kita mulai dari pagi sampai sore jam 3:30, jam 4 itu di kantor, ya kita harus kekeluargaan supaya terjalin hubungan komunikasi koordinasi antara personil, sehingga dalam pelaksanaan tugas mereka itu tidak ragu-ragu lagi, tidak takut-takut lagi untuk bertanya misalnya, kemudian melaporkan apabila ada kekurangan disampaikan. Nah itulah keluargaan. Kemudian kemauan, ya ini kemauan ini. Kemarin waktu saya baru masuk kan, saya lihat itu ya kemauan untuk melaksanakan tugas itu mereka itu banyak hanya formalitas, kemudian juga hanya rutinitas, kemudian ya kalau disuruh gitu kan. Nah, jadi ya saya tumbuhkan kemauan. Dengan ada kemauan, tapi saya harus jadi role model ya. Ya saya harus sampaikan jadi toladan ya, baru mereka bisa melihat. Nah alhamdulillah ya sekarang itu ya itu kan dengan kemauan mereka itu saya tidak usah harus perintah, mereka selesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian misalnya kepedulian ini, apatis ini, karena banyak sekali ya saya lihat itu misalnya ada kejadian-kejadian ataupun tugas tidak selesai dibiarin, baik mulai dari atasan dari perwiranya sampai nanti ada yang seniornya. Nah inilah saya tumbuhkan supaya mereka jangan apatis atau peduli, baik itu dalam dinas maupun dalam hubungan antara satu sama lain. Nah kalau anggota saya ini, karena saya ajak kekeluargaan, sering saya buat itu mereka seperti keluarga. Misalnya contoh kegiatan-kegiatan saya, kami kumpul-kumpul misalnya kopi morning, kemudian kita kapan-kapan melakukan kegiatan doa bersama, kemudian kita buat syukuran, kemudian ketika nanti ada yang melaksanakan tugas dia itu prestasi, saya berikan reward, ya kan, macam-macam. Jadi untuk menumbuhkan motivasi dan mereka tergerak artinya untuk bisa selalu memberikan prestasi. Misalnya kalau misalnya habis kegiatan itu kan, nanti saya konsolidasi gitu. Kemudian kalau memang itu dia hasilnya baik bagus ya kan, kemudian nanti saya sampaikan di lapangan apel, kemudian nanti saya ajak makan gitu. Jadi memang benar-benar kekeluargaan. Nah jadi walaupun lelah, mereka karena ada rasa kekeluargaan, perhatian, pimpinan peduli, kebersamaan, akhirnya yang namanya capek kemudian lelah atau gimana nggak kelihatan. Mereka tetap semangat jadinya. Kapanpun diperintahkan semangat, dan memang saya sampaikan sama apa itu harus siap siaga kapan saja dan di mana saja. Tidak ada kata mundur. Misalnya kalau ada perintah ke sana kemari, walaupun dengan jumlah volume tugas yang banyak ya, tetap mereka tuh siap kapan saja. Nah itu saya memang bangga dengan anggota saya. Makanya bilang kami di Samapta karena di Samapta kami bangga. Dan 3 moto saya itu terakhir. Bersama kita bisa, bersama kita kuat, bersama kita hebat. Itu saya. Jadi semua harus bersama. Kalau bersama semua bisa kita lakukan. Kita bisa jadi misalnya kuat, bisa kita apa yang tugas kita semua bisa kita selesaikan. Makanya bilang bersama kita hebat. Baik. Tapi Pak Dir, dari berbagai upaya yang dilakukan ini terkadang ada yang katanya oknum, yang ketika apalagi ini kan Samapta ini ternyata memang langsung ketemu langsung ke masyarakat. Ada katanya sikap arogansi oknum. Nah ini kalau Pak Richard selaku Dir Samapta ini seperti apa mengantisipasi tidak adanya personil Dir Samapta yang bersikap arogan ketika bertugas? Ya, terima kasih Mbak ya. Itu
waktu saya jadi Dirsamapta, saya menghadap Pak Kapolda dulu masih Irjen Rudi Suharyadi. Baik. Pesan mereka beliau cuma satu, kendalikan anggotamu, jangan ada buat pelanggaran sekecil apapun. Itu selalu saya ingat sampai dengan sekarang. Itu makanya selalu saya menjadi toladan, kemudian ngajak dia kedewasaan, ngajak dia kekeluargaan. Memang ada saja yang kadang-kadang oknum, itu pun masih ya kita ya misalnya tidak masuk kantor. Baik. Kemarin ada juga kejadian, memang ya akhirnya kita selalu harus sering-sering rutin pada saat ketemu dengan anggota dan ingin mengingatkan, kemudian pada saat apel ya ada saya perintahkan atasan dan bawahan ya kan. Kalau misalnya perwira dengan anggota juga kadang jauh, makanya digunakan oleh Pak Kapolri atasan bawahan. Atasan itu bisa dilihat dari pangkat, jabatan, dan umur ataupun kesenioran. Nah, yang paling penting ini kesenioran ini. Dengan dia melakukan waskat kepada juniornya, saya yakin dengan mereka saling mengingatkan, saling peduli, tidak apatis, ya itulah. Sampai sekarang alhamdulillah ya puji Tuhan, anggota saya dari mulai saya masuk sampai sekarang ya tidak ada yang pelanggaran signifikan lah. Yang ada palingan dia tidak masuk. Nah, itu tetap saya ingatkan. Jadi kalau saya orangnya ketika dia buat ada suatu perbuatan pelanggaran ataupun masalah, saya tidak mau itu menjadi larut-larut. Hari itu juga misalnya dia tidak hadir, saya tanya yang seniornya, saya tanya lettingnya, saya tanya perwiranya, cari di mana apa, kenapa dia tidak masuk apel. Harus hari itu harus ada informasi, dapat harus diselesaikan. Jadi jangan ditunda-tunda dan jangan dibiarkan nanti akhirnya berlarut-larut, akhirnya semakin dalam, kemudian ya itu ada yang nanti melihat wah itu LLN itu tidak masuk tapi kok nggak ada ini gitu kan. Nah, jadi akhirnya terpengaruh yang lain. Nah, itulah. Untungnya ya kita harus selesaikan pada saat itu juga. Kita ada pelanggaran, adapun masalah ataupun kendala itu. Karena kita harus jadi problem solving kepada anggota, ya. Baik. Jadi ternyata bukan hanya problem solving untuk masyarakat, ke anggota pada juga. Ya, betul. Ya, Pak Dir, saya mau tanya untuk di lingkup Dirsamapta di bawah pekerjaan yang memang ekstra, istilahnya cukup banyak tugas dan tanggung jawabnya. Selain lelah fisik, biasanya kan psikologi berdampak nih Pak. Seperti apa perhatian dan pembinaan yang dilakukan Bapak selaku Dir terhadap personil untuk membangun SDM dan juga kapabilitas ataupun kapasitas mereka untuk lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan ke masyarakat? Ya, kami di dalam ya untuk kita bisa membuat mereka itu supaya ininya mentalnya, kemudian mereka juga moralnya tidak down ataupun mereka tetap istilahnya merasa diperhatikan ya kan oleh pimpinan pun atasannya. Ya kami misalnya rutin melaksanakan binroh, pembinaan rohani ya hari Kamis itu setiap minggu. Kemudian kita juga misalnya kadang 3 bulan sekali kita mengundang untuk doa bersama. Sekalian kita makan bersama. Jadi nanti ada beberapa dari umat Muslim, kemudian Hindu, Kristen, pendeta, misalnya Ustadz, kemudian ini kita undang. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan itu untuk kebersamaan. Kemudian juga kita kerjasama dengan SDM, tim psikologi ya kan, kita rutin nyampaikan supaya kita melihat bagaimana perkembangan psikologi anggota dengan pekerjaan yang sangat banyak ini gitu kan, supaya mereka juga kita bisa memantau gitu kan, sehingga ya mereka tetap semangat melaksanakan tugas. Untuk ya. Latihan fisik ada nggak Pak? Latihan fisik itu rutin Mbak, rutin kita laksanakan, PBB, pengecekan, kemudian kan di sana di Mako saya itu sudah saya siapkan namanya fasilitas olahraga. Baik. Ada trek lari, ada untuk sit up, push up, pull up, kemudian ada untuk latihan kuda juga gitu kan. Jadi di sana karena kita punya ada fasilitas, jadi anggota kita rutin, misalnya pagi ya hari Jumat olahraga, kemudian kita misalnya sore ada oraum, olahraga umum misalnya, masing-masing punya ada kalian masing-masing. Bahkan di anggota kami ini banyak atlet Mbak. Baik. Atlet taekwondo misalnya, kemudian silat, kemudian lari, dan ya alhamdulillah menang, ada yang dapat emas, ada yang ikut nanti prapon. Nah, itu luar biasa anggota saya ini. Ya, berarti tidak ada perut buncit berarti di Dirsamapta Pak ya? Nggak ada ya. Berarti udah Ya, dilatih itu ekstra. adalah sedikit satu-satu yang udah mau pensiun gitu kan. Tapi kalau muda-muda ya siap pakai semua Mbak. Siap pakai semua. Iya. Tapi kalau pemeriksaan secara psikologis dan kesehatan itu rutin nggak Rutin. Pak Dir? Dia kalau 1 tahun 2 kali Mbak itu. 1 tahun, dan itu dikelola oleh SDM. Dan kami juga itu kan 2 tahun itu 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali maksudnya. Baik. Ya, itu ada pembinaan kesehatan dengan pembinaan fisik. Itu nanti dinilai oleh SDM. Tapi di luar itu kami punya ada sendiri jadwal untuk kita bisa rutin melakukan kegiatan baik itu untuk olahraga fisik ya maupun untuk pembinaan lainnya.
Baik. Gitu. Mewujudkan situasi Kamtibmas di tengah masyarakat, Pak Dir, itu tidak hanya menjadi tugas dan peran Polri, tapi ada juga aparat keamanan lainnya, itu adalah TNI. Seperti apa Pak Richard selaku Dir Samapta membangun sinergitas yang baik antara personil Polri dan juga TNI ketika melakukan tugas pengamanan, Pak? Ya, saya waktu jadi direktur, saya juga langsung mempunyai jadwal untuk mendatangi rekan-rekan ya dari instansi samping, instansi lain ataupun stakeholder lain seperti TNI, kemudian Satpol PP, kemudian Dishub, kemudian ya yang lain, misalnya yang tim dari untuk bencana alam, Damkar, Basarnas. Nah itu. Nah sekarang ini kita sudah ada melakukan kegiatan seperti misalnya patroli gabungan. Pernah kita lakukan. Kemarin seperti contoh, ada informasi mau ada tawuran di jembatan Lalupe, kita semua karena kita udah punya grup, ya kita semua sana. Ada TNI-nya, ada Satpol PP-nya, ada Dishub-nya, ada dari Polres, Polsek, semua. Kemudian misalnya dengan Dishub kemarin kita melakukan penertiban parkir liar. Dan semua itu sudah terlaksana untuk koordinasi. Seperti misalnya kemarin kita lakukan olahraga bersama dengan TNI. Baik. Gitu. Berarti TNI Polri di lingkup Sultan mesra, Pak ya? Mesra banget ya, Mesra sampai banget. olahraga bersama ya. Iya. Ya, nanti kita lanjut lagi Pak Richard di sesi keempat, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Kami akan kembali di sesi keempat dengan pembahasan yang sama, yaitu mengenal lebih dekat Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tengah. Jadi tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah, dan untuk informasi bagi Anda juga yang ingin menyaksikan podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah, bisa langsung ke akun Facebook di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Dan pembahasan kita pada hari ini edisi Kamis 8 Juni 2023 adalah mengenal lebih dekat Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tengah. Dan juga untuk Anda sahabat Humas Polda Sulawesi Tengah, narasumber kita masih tetap sama, yaitu Direktorat Polda Sulawesi Tengah, Bapak Kombes Polisi Richard. Dan Pak Richard, tadi kita udah bahas nih terkait dengan jenjang karir, terus itu seperti apa kinerja dari Ditsamapta, dan juga seperti apa pembinaan ke personilnya. Saya ingin tahu Pak, pernah nggak mengalami kendala yang cukup menarik perhatian dan juga menarik antusiasme masyarakat untuk menyaksikan penyelesaian masalah yang dialami lingkup di Ditsamapta selama Bapak bertugas sebagai Direktur Samapta Polda Sulawesi Tengah? Ya, pernah ya. Misalnya ketika anggota saya dalam menghadapi unjuk rasa itu ada chaos. Baik. Nah, seperti kemarin kan ada chaos tuh di Boboya ya itu. Nah, di sana memang ya itu terasa sekali gitu kan. Ya kita akhirnya punya ada suatu strategi ya, gimana caranya supaya tetap pengunjuk rasa dengan kita yang melaksanakan pengamanan unjuk rasa itu tidak ada chaos ya. Baik. Karena memang kemarin ada juga yang mengalami korban, baik itu dari personil maupun dari satpas kita juga ada yang rusak ya, tameng-tameng kita. Ya itulah perlunya ya kami tadi sampaikan bahwa Samapta ini tugasnya adalah preventif, pencegahan. Ya, dalam pencegahan itu kami yang lebih sering bersentuhan dengan masyarakat itu adalah patroli dengan strong point. Contoh patroli itu yang kami ke depan itu yaitu patroli dialogis. Jadi anggota kami patroli tidak hanya lewat, tapi singgah di mana yang kira-kira menurut perkiraan anggota kami, dan itu sudah saya ajari, sudah saya sampaikan. Nah, disitulah dia hadir sehingga kemudian menyampaikan, baik itu menyampaikan masalah Kamtibmas dan juga menampung kira-kira apa yang menjadi keluhan ataupun kira-kira apa yang mau disampaikan lah masyarakat di sana, misalnya di tempat-tempat di pasar misalnya, atau enggak di tempat-tempat parkir misalnya, kalau enggak malam misalnya itu tempat-tempat lingkungan misalnya situ rame-rame sering ngumpul orang gitu kan. Nah itu jadi dengan kami sering patroli, sering bersentuhan dengan masyarakat, sering melaksanakan dialogis seperti kemarin di Poboya kan, supaya lebih kami dekat dan kenal dengan orang-orang yang di sana, kami laksanakan sambang dengan patroli dialogis sehingga ketika ada demo mereka juga melihat karena kita sudah punya hubungan. Jadi akhirnya semua ya demonya damai, unjuk rasanya tidak ada ribut-ribut gitu loh. Saling mengenal dan saling sudah punya ada inilah komunikasi yang baik. Baik, berarti Ditsamapta juga menjadi personil paling depan untuk mewujudkan sahabat Polri berarti ya, Pak Richard. Betul, Mbak. Ya. Baik, tadi kita juga sempat membahas terkait dengan tugas Ditsamapta adalah Turjakli dan juga patroli. Pak, bagaimana sih masyarakat bisa melaporkan kalau ada tindak kejahatan ataupun kriminal di lingkungannya kepada petugas yang melakukan patroli? Sulitkah? Adakah SOP-nya atau bagaimana, Pak? Oh, kalau SOP nggak sulit, apalagi sekarang sudah semua serba IT ya. Ya. Nah, sekarang ini kan ada itu call
apa namanya call center gitu 110. Baik. Tapi itu kadang ada yang tidak tahu. Nah, itulah tugas kami sebagai kami pencegahan dan melakukan patroli, kami sampaikan pesan-pesan Kaptimas, dan juga kita sampaikan apabila ada sesuatu hal yang perlu disampaikan, tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah segan-segan disampaikan, baik itu secara kalau ada polisinya ataupun secara ya komunikasi misalnya. Dan kami juga buka hotline juga, kami ada, itu udah kita sampaikan kepada masyarakat, nomor WA ya, yang petugas kami yang selalu siaga 24 jam di piket. Apabila ada misalnya contoh kayak kemarin ada kebakaran, ditelepon, akhirnya kami ya, kendaraan kami kan ada tuh AWC, taktis, itu kan untuk penghalau massa, membubarkan massa. Tapi itu juga bisa membantu untuk memadamkan api. Akhirnya datang 2, wah senang tuh. Nah, jadi ya mohon maaf, kadang ada yang belum datang, kami sudah datang gitu, dengan ada kecepatan gitu. Makanya kami buka online, ada. Baik. Dari kegiatan Trujakli dan Strong Point, ada kasus kriminal yang paling menonjol yang ditemukan petugas ketika melakukan Trujakli dan patroli serta juga Strong Point apa aja Pak Richard di lapangan? Kalau Strong Point itu kita kebanyakan pengaturan ya Mbak ya, untuk membantu kegiatan masyarakat yang padat dan juga bisa mengurai misalnya adanya kemacetan. Baik. Yang paling banyak itu tadi, kita membantu misalnya tempat-tempat kegiatan yang padat ya, misalnya di sekolah kan itu padat tuh. Kan kadang-kadang ada lalu lalang manusia itu, anak-anak menyeberang segala macam, situlah kami hadir menjaga supaya tidak terjadi ada apalah istilahnya pelanggaran ataupun kecelakaan gitu kan. Kemudian misalnya yang berat itu ketika anggota lagi patroli kumpul-kumpul, di situ ada lagi minum, kemudian ada bawa sajam, kemudian juga kadang-kala kita cek, kita curiga ada yang bawa narkoba. Nah, di situ ada yang kita sudah ungkap, narkoba ada, sajam ada ya, jadi kita sangat membantu lah supaya wilayah ini aman gitu loh. Baik. Sebelum closing statement Pak Richard, harapan Bapak untuk masyarakat di tengah upaya Ditsamapta mewujudkan situasi Kamtimas di Sulawesi Tengah ini apa harapan untuk masyarakat sendiri? Harapan saya sebagai Direktur Samapta, karena tugas pokok kami adalah preventif, pencegahan. Dengan kehadiran anggota-anggota kami ya di lapangan, khususnya di Strong Point patroli, ya saya harapkan masyarakat bisa bekerja sama ya dengan kami ya. Contohnya misalnya jangan sungkan-sungkan ketika ada petugas patroli dari kami ataupun dari Polres ataupun dari Polsek menyampaikan apa keluhan-keluhan, hambatan-hambatan, apa yang dirasakan mereka sehingga mereka bisa nyaman dan aman. Nah, sampaikan saja. Misalnya ada gangguan dari preman misalnya kan, kemudian ada pungutan-pungutan liar, sampaikan. Nah, kan kami bisa memfasilitasi dan bisa mengurai permasalahan itu supaya itu tidak terjadi lagi. Nah, itu harapan kami, kerjasama yang baik dengan masyarakat supaya kita bisa terwujud Kamtibmas ya, Kamtibmas yang damai ya. Jadi provinsi ini maju, damai, aman dan sejahtera. Provinsi Sulteng khususnya umumnya. Baik, untuk personil Ditsamapta deh, walaupun ini kan membahas terkait dengan mengenal lebih dekat Ditsamapta. Walaupun Bapak bilang face to face dengan personil sudah baik, kami ingin lihat dulu seperti apa harapan Bapak untuk personil Ditsamapta Polda Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas. Yang mungkin hari ini menonton di kanal YouTube, apa yang menjadi himbauan dan juga pesan dari Pak Richard? Banyak ini anggota saya nonton nih, karena pesan sudah diviralkan kan ini kan itu. Jadi pesan saya khususnya buat anggota saya yang pertama yaitu sebagai semboyan kesini ya silakan. Semboyan kita yaitu karena di Samapta kami bangga. Ya, bersama kita bisa, bersama kita kuat, bersama kita hebat. Yang harapan saya dari anggota yaitu Samapta itu adalah kita harus siap dan siaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas. Kemudian adanya kemauan, ya kemauan. Kemudian saling mengingatkan, yaitu jangan apatis atau enggak, kita harus saling peduli. Kemudian tadi yang saya sampaikan tadi, kedewasaan dan kekeluargaan. Anggota saya selama ini karena saya selalu tekankan kedewasaan, mereka tanpa kita sudah kita cerewet, kita marah-marah, mereka sudah semua bisa berjalan dengan baik. Dan saya bangga dengan anggota saya, sampai saat ini tidak ada pelanggaran yang sangat berarti. Karena mereka menerima apa yang menjadi arahan saya, petunjuk saya, dan bagaimana seorang anggota Polri untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik. Mereka sudah paham, karena saya sering menyampaikan kepada anggota saya. Nah itu. Sering nggak Pak, Bapak memberikan apresiasi untuk personil yang memang, ini sepertinya melakukan kinerja yang baik gitu? Sering, setiap apel. Contoh misalnya saya sampaikan ucapan terima kasih. Kemudian kalau saya ada rezeki, saya berikan sedikit rezeki kepada yang berprestasi. Kemudian kalau misalnya kan saya ajak makan. Nah, kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan itu positif, saya bantu. Misalnya untuk kayak gini, misalnya ada lomba futsal, saya bantu pendaftaran. Karena kemarin saya bantu juga kostumnya. Jadi mereka senang.
Jadi mereka pada saat latihan ya itu mereka benar-benar sungguh-sungguh untuk bisa dapat juara. Karena kalau juara pasti mereka dapat reward dari pimpinannya. Senang mereka itu. Baik, Nah, ternyata selain mendorong kerja maksimal, apresiasi juga tetap oh iya diberikan tetap. ya. Makanya mereka tuh berlomba-lomba yang terbaik dan juara. Karena pasti diapel dikasih penghargaan yaitu paling tidak bisa untuk ngajak-ngajak makan temennya gitu kan. Baik, ngopi bareng lagi. Ngopi Pak, ya. bareng gitu. Ya, betul. Ya baik, di akhir kebersamaan kita ini Pak Richard, closing statement Bapak terkait dengan topik kita adalah mengenal lebih dekat Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tengah. Apa yang harus benar-benar diketahui oleh masyarakat dan diingat, oh ini Samapta gitu. Silahkan. Closing statement saya untuk kepada masyarakat ya, khususnya di Pasigala ya, karena kami yang terdekat ini Palu, Sigi dan Donggala yang sering kami sentuh untuk patroli strong point. Itu juga pada umumnya di Sulteng ya. Ingat Ditsamapta itu tugasnya adalah preventif, yaitu pencegahan. Ya, pencegahan ini kalau tidak ada kerjasama dari masyarakat, ya memang tidak maksimal. Jadi kami harapkan adanya kerjasama dengan masyarakat dan anggota-anggota kami ya, khususnya yang Samapta tulisannya ada badge-nya, baik itu dari Polda, Polres dan Polsek yang hadir di tengah-tengah masyarakat ya, yang melaksanakan tugas, tolong dibantu. Dan juga apabila ada perlu disampaikan jangan sungkan-sungkan sampaikan, karena kami di situ ada patroli dialogis dan anggota saya dalam melaksanakan itu wajib hukumnya saya perintahkan tidak hanya patroli lewat saja tapi mampir di mana kira-kira yang perlu nanti kita mau menyampaikan pesan-pesan Kamtimas dan juga bisa menampung apa yang menjadi keluhan ataupun kendala hambatan masyarakat supaya mereka semua nyaman dalam melaksanakan aktivitas dan aman. Itu saja. Ya itu ya. Berarti kalau ingat Samapta, ingat malam tidurnya nyenyak Pak Ya, ya itu. Ya. Jadi kalau Anda tidur nyenyak malam ini ya. itu karena Samapta gitu. Ingat Samapta berarti rekan masyarakat hidupnya nyaman dan aman dalam beraktivitas maupun istirahat. Baik, tidurnya nyenyak kalau malam ya. Dan beraktivitas di malam hari pun aman. Aman itu kalau ada Samapta. Jadi kalau situasi di jalan aman, berterima kasihlah kepada Samapta. Ya. Dan jangan sungkan-sungkan juga kalau memang ya tahu komunikasi dengan saya, nomor saya tidak apa-apa. Silahkan Pak, nomornya mungkin. Oh ya, kalau memang masyarakat ya, saudara-saudara saya ingin bisa menyampaikan informasi ataupun kira-kira ya berkonsultasi ya, boleh silakan. Saya buka hotline saya, nomor handphone saya 0811 711 1998. Oh, sesuai dengan Ya. tahun ya. Ya. Jadi anggota Polri. Anggota Polri, benar. Ya, nomor baik. cantik. Nomor cantik. Ya, Kayak baik. mbaknya, Mbak Butet cantik. Terima kasih. Nanti saya traktir makan, Pak. Oh ya. Oh, saya yang traktir. Oh, syukurlah. Karena saya hobi traktir orang makan. Hobi berbagi kasih namanya. Oh, baik. Oh, ternyata Bapak hobinya luar biasa ya, hobi traktir. Ya, baik Pak Dir, terima kasih untuk kesempatannya. Siap. Sudah hadir di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Terima kasih juga untuk berbagai informasi yang sudah diberikan. Harapan kita sahabat Humas Polda Sulawesi Tengah semakin memahami terkait dengan kinerja Ditsamapta, bahwa mereka bisa tidur nyenyak pada malam hari ternyata karena teman-teman di Ditsamapta. Tetap semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat untuk mewujudkan situasi Kamtibmas. Salam sehat selalu dan salam bahagia. Amin. Sehat belum tentu bahagia, sehat dan bahagia pasti sejahtera. Siap. Iya. Terakhir saya mau menyampaikan Baik, moto silahkan. kami. Karena di Samapta kami bangga. Bersama kita bisa, bersama kita kuat, bersama kita hebat. Huha. Iya. Plus dulu ya. Ya, baik sahabat Humas Polda Sulawesi Tengah, demikian podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah edisi Kamis 8 Juni 2023 dengan topik yaitu mengenal lebih dekat Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tengah. Harapan kami apa yang sudah dibahas pada momen ini, kesempatan ini semakin membuat Anda mengenal keberadaan Direktorat Samapta yang sebenarnya sangat dekat dengan masyarakat, tapi terkadang kita lupa bahwa itu adalah Ditsamapta. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Salam presisi. Salam presisi.